Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Setiap orang ingin hidup bahagia. Dan firman Tuhan memberitahukan bagaimana caranya. Yaitu dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ayat yang terkenal saudaraku berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di saat pandemi COVID-19 ini melanda dunia saat ini, saudara, banyak orang hidup dalam kesulitan dan kata kebahagiaan menjadi sesuatu yang jarang ditemukan. Tetapi kita bersyukur saudara, karena firman Tuhan tetap relevan dalam situasi apapun untuk memberikan jawaban atas setiap persoalan manusia dan memberikan jalan keluar untuk hidup berbahagia. Untuk hidup berbahagia menurut Mazmur 1 ini saudara, firman Tuhan harus menjadi kesukaan dan kegemaran. Kita harus merenungkan siang dan malam saudaraku, supaya hidup kita bahagia, sehingga kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya. Saudara, apa saja yang kita perbuat berhasil. Dan dalam 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10 saudara, firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara. Jadi sesungguhnya masalah yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang membuat jalan hidupnya menderita, saudara, adalah kesalahannya sendiri. Banyak orang jatuh ke dalam jerat hawa nafsu yang hampa, saudara, yang mencelakakan dan yang menenggelamkan, saudara, bahkan membinasakan. Disebabkan apa saudara? Cinta uang atau cinta harta benda. Cinta dunia ini bukan cinta Tuhan saudara. Sehingga saat kita mencintai saudara uang dan cinta harta benda, kita jadi tidak cinta pada Tuhan saudara dan firman-Nya. Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, kata firman Tuhan, dan menyiksa diri sehingga hidupnya penuh dengan duka atau hidupnya tidak bahagia saudara. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita harus benar-benar menjaga hati kita, saudara, dan mengisi hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab bila kita tidak menjaga hati kita dan berfokus kepada firman Tuhan, dengan mudah, saudara, kita dapat menyimpang dari Tuhan. Bila kita tidak sungguh-sungguh pada Tuhan dan firman-Nya, saudara, Matius 6 ayat 21 tadi memperingatkan kita, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Akan terjadi sudah kita dapat menyimpang dari iman dan dipenuhi dengan berbagai-bagai duka, masalah, dan kita tidak bahagia saudara. Dan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah saudara, atau firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik saudara. Jadi firman Tuhanlah solusinya untuk hidup bahagia saudara, karena firman Tuhan bermanfaat saudara, mengajar kita saudara, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita saudara, atau mendidik orang dalam kebenaran, sehingga kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang pasti saudara mendatangkan kebahagiaan. Dan di dalam Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering,
dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan, saudara. Bila kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan juga kebahagiaan, saudara. Kebahagiaan yang melimpah-limpah, kata firman Tuhan. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang tidak pernah berhenti. Saudara, percayalah. Mari kita komitmen untuk sungguh-sungguh setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai, sejahtera dan kebahagiaan dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, firman Tuhan, saudara. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Puji Tuhan, saudara. Kita dikuatkan lagi oleh Mazmur 119 ayat 1 dan 2 ini. Jadi orang-orang yang hidupnya tidak bercela dan yang hidupnya menurut Taurat Tuhan atau firman Tuhan dan yang berpegang pada peringatan-peringatan firman Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara. Bukan setengah hati, saudara. Dengan segenap hati hidupnya akan berbahagia. Saudaraku, inilah kebenaran yang sangat penting. Percayalah. Mungkin saat ini hidup kita tidak bahagia. Bahkan mungkin tidak pernah bahagia, saudara. Firman Tuhan memberikan kepada kita rahasia hidup bahagia. Taati Tuhan, pegang firman-Nya, saudara. Lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bertobat, saudara. Tinggalkan setiap dosa. Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Karena Tuhanlah sumber kebahagiaan. Firman Tuhan sumber kebahagiaan bagi kita. Renungkan firman Tuhan di siang dan malam. Supaya kita bertindak hati-hati. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang kita lakukan berhasil. Haleluya. Saudaraku, biarlah hidup kita bahagia. Karena kita datang kepada sumber kebahagiaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya yang memenuhi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup bahagia. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kebahagiaan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan juga saudara-saudariku. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.